Selamat pagi. Teman-teman, apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo? Oke, tunggu sebentar ya. Masih ada 10 orang untuk masuk. Baik, yuk kita awali pembelajaran kita dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa mendatang ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya, teman-teman ya. Kita ada 23 orang siswa. Halo Ibu Rika. Halo Carol. Tolong Renan. Teman-teman kameranya dibuka supaya Renan bisa foto. Lalu Ibu minta bantuan Jaden. Tolong carikan teman kamu yang menghilang ini hari ini. Hari ini kelas 8 ada berapa orang ya? Sebentar. 32. 32. Ini baru 25 orang. Banyak sekali yang masih belum masuk ini ya. Oke, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir. Jaden, Dom, William, Renan, Nathan. Hadir. Hadir. Kelly, Stanley, Ben. Hadir. Hadir, Bu. Nathan, Owen, Godoliva, Jolen, Hadir. Uy, hadir. Michelle, Hadir. ya, Michelle, Vera, Annabel, Natasha, Hadir. Carol, hadir. Fairy, Hailey, Ibu, saya mau ke toilet. iya, silakan. Ya, Matthew, Ashley, Amy. Hadir. Tom tidak ada ya? Vera, oke, sudah ada 28 orang. Kita ada 32, masih kurang 4. Siapa ya 4 ini? Jay? Bentar. Tom belum ada ya. Tom terus siapa lagi ya? 4 Tom lagi. nggak ada ya. Tom tidak ada. 15 ada nggak? 15 siapa ya? Ibu nggak hafal. 15 siapa ya? Kayaknya nggak ada. 15 siapa? Tiger ada nggak Tiger? Tiger nggak ada. Ih, tumben. Tiger ada di waiting room sebentar, nggak apa-apa. Oke, berarti 3 orang. Ayo cariin teman lagi 3 orang. 2 lagi. 2 lagi. Bentar dulu ya, Ibu cek dulu. Owen ada tidak Owen? Owen ada. Owen ada. Oke, maaf. Jen? Jennifer ada. Karen? 15 nggak ada. Karen ada. Karen ada. Stephanie? Ada. 15. Darren ada, Darren? Nggak ada. Darren nggak ada. Iya, Darren tidak ada. Darren nomor 15, Bu. Ya, Darren. Terus siapa lagi ini? Louis tadi ada. Natasha ada? Natasha ada, Bu. Oke, Natasha ada. Annabel ada. Ini ada siapa lagi? Satu lagi ya. Kelolosan ya satu lagi. Tom, Darren sama Udah itu doang. itu doang kan? Kan ada 32, kita baru ada 29. Kurang satu lagi nih yang kelolosan siapa nih? Yang suka tidak ini. Stanley Tiger. ada, Tiger ada. Ibu baru masukin.
apa ya? Coba terus cari satu lagi nih yang suka kelolosan ini. Oke, baik teman-teman, kita sudah presentasi, sudah ada berapa orang ini yang presentasi ya? Tiger nggak ada, Bu. Siapa? Tiger nggak ada. Tadi Ibu udah klik kok. Dia belum lagi dalam load, masih dalam ini kali loading. Tapi kalau Tiger masuk pun 30 masih kurang 2 orang. Oh iya, kurang 2 orang. Iya, pas. Iya. Tiger di waiting room. Oke, jadi pas. Terima kasih, Jay. Yuk. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Kelas 7 terakhir kemarin yang presentasi sudah kelas 7, maaf. Kelas 8. Kelas 8 sudah berapa orang yang presentasi kemarin ya? Siapa saja? Belum ya, belum presentasi ya? Oke, silakan yang kelas 8 yang mau presentasi siapa? Bu, saya mau dong. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Oke, silakan. Sambil Ibu lihat catatan Ibu Rika siapa yang belum ini. Oke, kemarin itu baru 4 orang ternyata ya. Baru Renan, Dom, Jaden, dan Fairy. Silakan. Pokoknya Ibu tidak pilih. Besok sudah separuh, sudah presentasi dan sudah langsung. Oke, silakan Stanley. Boleh. Udah. Oke. Udah. Sebentar. Enggak, Bu. Oh, Komodo. Oke. Oke, jadi berita yang saya pilih adalah Komodo terancam punah pertama kali dalam 20 tahun. Saya dapat berita ini dari USS Fit dan penulisnya adalah Kevin Andreas. Sorry, sebelum mulai berarti ini dari informasinya dari Amerika ya? Enggak sih, Bu, kayak kok namanya sih USS Fit, tapi kayak bukan dari Amerika. Oke ya, baik. Silakan lanjut. Komodo kini masuk daftar merah. Hal ini diungkapkan International Union for the Conservation of Nature pada Sabtu. Satwa endemik Indonesia tersebut bahkan masuk daftar merah IUCN. Daftar spesies yang perlu perhatian khusus di bidang konservasinya. Ini adalah pertama kali satwa tersebut masuk daftar merah dalam kurun waktu 20 tahun. Alasan Komodo masuk daftar merah. Menurut IUCN, Komodo jadi satwa terancam karena penyusutan habitat akibat ekspansi manusia. Karena tekanan manusia, hutan perlahan-lahan ditebang dan menghilang dan savana mengalami kebakaran dan degradasi. Perlu diketahui, kadal terbesar di dunia ini hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo Indonesia. Namun sayangnya habitat satwa tersebut terus berkurang dari tahun ke tahun. Habitat satwa tersebut di Pulau Flores di Tenggara Indonesia bahkan diperkirakan telah menyusut lebih dari 40% antara 1970 sampai 2000. Bukan cuma faktor manusia, bukan hanya campur tangan manusia. Status satwa tersebut juga dipengaruhi faktor alam. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air juga turut andil jadi penyebab, mengingat kadal tersebut tak dapat pindah ke tempat yang lebih tinggi. Oke, terima kasih. Bu, itu mikrofonnya. Ibu minta Kedengaran, Bu, ngomong. Ya maaf. Ya, bagus, menarik ya tentang komodo ya.
Komodo ini sempat ya ada penyeludupan dibawa ke luar negeri, ternyata malah mati ya. Dia tidak bisa hidup keluar dari zonanya ya, dari tempat daerahnya. Ibu Rika sudah pernah ke sana. Kebetulan suami Ibu Rika itu kampungnya di daerah Pulau Komodo, dekat Pulau Komodo ya. Oke, menarik. Silakan siapa lagi? Ayo teman-teman, ini baru kemarin sudah ada 4, sekarang sudah ada 5 orang. Kira-kira siapa lagi? Lanjut tanpa Ibu pilih. Yang mau ambil nilai saja. Darren udah masuk nih. Tinggal Tom saja yang tidak ada. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau ambil nilai? Oke, silakan Lui. Ini ya. Ibu, saya punya tentang balapan liar. Emang balap liar itu kayak gimana sih? Saya nggak terlalu. Balapan liar itu balapan yang tanpa izin resmi dari kepolisian ya. Nah, ini balapan resmi, Bu? Kalau resmi kan dapat hadiah. Kayak GP ya, iya betul GP. Itu kan GP kan dapat ini kan ada hadiahnya ya, kayak Valentina Rossi itu kan dia balapannya balapan resmi. Oh, ini liar ini kan tanpa izin resmi, begitu ya, tanpa pengamanan ya, seperti harus pakai helm, pakai apa, terus ada yang jaga, ini nggak ada sama sekali. Ya, biasanya ini taruhan antar anak remaja ya. Kalau yang menang dapat uang, kalau kalah ya mati gitu loh. Karena ya tertabrak atau kecelakaan atau patah tulang atau cacat seperti itu. Ya. Oke. Silakan Lui. Bubarkan balap liar di Makassar, 2 polisi ditabrak mobil. Tar dulu. Ini beritanya tanggal berapa nih? Kayaknya udah lama ya. Tanggal September 19. Oke, 19. Oh, ini yang terbaru. Itu kira yang udah lama. Oke, silakan. Ini beritanya dari CNN Indonesia. Di Jakarta. Polisi meringkus 11 pelaku balapan liar di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 19 September malam. Dalam operasi pembubaran tersebut, 2 polisi mengalami luka karena ditabrak para pelaku balapan liar tersebut. Menutup jalan yang sangat merugikan pengendara lainnya karena macet, sehingga petugas pun sempat menembakkan gas air ke arah kerumunan balapan liar. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan ketika para pelaku balapan liar berusaha melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Bikin macet. Ada belasan pelaku balapan, 6 kendaraan sepeda motor dan 1 mobil yang diamankan saat pembubaran balapan liar, kata Komandan Tim Penikam Polrestabes Makassar Ibtu Arif Muda di lokasi Senin 20 September. Dalam pembubaran tersebut, 2 personel tim Penikam Polrestabes Makassar ditabrak oleh pengemudi yang berusaha kabur. Ketika terjadi pembubaran, ada salah satu pengendara mobil bak terbuka yang berusaha kabur. Tapi saat akan berhentikan justru menabrak 2 anggota, jelasnya. Beruntung kedua anggota kepolisian yang menjadi korban tidak mengalami luka yang serius, hanya luka lecet di bagian tangan dan kakinya. Para pelaku balapan liar bersama barang buktinya diamankan di Polrestabes Makassar untuk diserahkan ke unit satuan lalu lintas guna diberikan sanksi tilang. Terima kasih. Oke,
bacanya kalau pembaca berita seperti ini yang ada nanti orang yang nontonnya pada tidur ya. Luis semangat dong ya, bacanya jangan terpatah-patah ya. Sama seperti Stanley juga, tadi Stanley kurang bersemangat ya, walaupun intinya bagus ya. Oke, dua-duanya bagus. Yuk silakan mari kita berikan applause secara virtual pada teman-teman. Wah, keren. Siapa lagi? Ayo, Matthew dong, Matthew nih. Ibu pengen lihat. Matthew udah ya? Matthew sudah belum ya? Ayo, Matthew, silakan. Nathan, Tahu. silakan. Ini menjadi pembaca berita. Biasanya Matthew punya ide-ide yang kreatif nih, makanya Ibu pengen lihat. Siap-siap, Owen, Jolen. Jadi berita yang saya pilih adalah DKI batal gelar sekolah tatap muka Senin sampai Jumat yang rencananya mulai hari ini. Sekolah tatap muka terbatas yang buka setiap hari di Jakarta batal dimulai hari ini. Kepala Subbagaian Hubungan Masyarakat Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta Aga Raja Gah menyatakan pihaknya masih perlu mengkaji perhelatan pembelajaran tatap muka setiap hari ini. Masih seperti semula. Jadi Senin, Rabu, Jumat, kata dia saat dihubungi Senin 13 September 2021. Sebelumnya, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dimulai di ibu kota sejak 30 Agustus 2021. Jadwal PTM bergantian, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Dinas Pendidikan DKI lantas berencana membuka sekolah tatap muka setiap hari, Senin sampai Jumat, mulai 13 September 2021. Menurut Taga, belum ada penambahan jumlah sekolah yang menggelar sekolah tatap muka terbatas. Saat ini masih 610 sekolah yang buka dengan metode belajar sepekan 3 kali. Dinas Pendidikan DKI, tutur dia, akan selalu memantau penerapan sekolah tatap muka terbatas. Pemantauan yang intensif, ucap dia. Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI menggelar sekolah tatap muka terbatas di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Sekolah tatap muka ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Terima kasih. Oke, sorry, ini berita yang kapan ini? Tanggal berapa? 13 September. Oh, 13 September ya. Oke, yang terbaru ya, terbaru sekali ya, Ibu Rika baru dapat tadi berita bahwa sekarang malah menjadi karena kelasnya dibuka ya. Taruh sebentar, Ibu ini dulu ya. Dari CNN Indonesia ya, sekolah jadi klaster COVID-19. Ada 1.296 sekolah yang menjadi klaster. Ngeri banget ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Oke, ya. Thank you Matthew. Bagus, silakan yang lainnya cepat yuk. Waktunya karena ini baru tidak ada separohnya. Karena Ibu ingin kita selesaikan materinya supaya kamu pada saat midterm tidak ada beban lagi untuk presentasi, untuk tugas apa ya, semua diselesaikan. Oh ya, teman-teman bagi yang sudah menyelesaikan dan yang belum menjadi pembaca berita, silakan selesaikan uji kompetensi 1, 2, 3 dan 4. Besok baru kita bahas penilaian hariannya yang di paragraf terakhir. Silakan siapa lagi? Ayo teman-teman, kalau tidak ya jangan salahkan Ibu kalau yang tidak ini Ibu kasih nilai kosong karena kalian tidak ambil nilai. Mana ya? Ada saya dulu. Silakan, Ibu tidak mau panggil-panggil lagi. Tapi setiap Ibu panggil tidak ada jawaban, pada diam semua. Oke, Owen, good Owen. Ini yang inisiatif hari ini luar biasa ya. Ibu akan kasih nilai
presentasi partisipasinya. Wow, Brompton. Yang kemarin dapat nggak, Bu? Nggak Apa tuh? kedengeran? Nah, Kedengeran nggak? oh yang kemarin dapat, tetap. Bagi yang kemarin ya. Kedengeran? Silakan. Ini 15 September ya? Oke. Ya. Jadi saya mau bilang tentang darah dan anjlok segini harga Brompton sekarang. Brompton adalah brand sepeda yang sangat mahal. Jadi harga sepeda Brompton turun. Sepeda yang sempat booming pada akhir tahun 2020 ini sekarang kembali redup. Kita Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia, Eko Wibowo mengungkapkan harga Brompton kini mengalami penurunan hingga 20%. Menurutnya hal itu terjadi lantaran terjadinya kelebihan stok sepeda di pasaran. Permintaan masih tetap ada tetapi memang menurun dibandingkan tahun lalu. Menurutnya harga sepeda ini terkadang jadi oversupply barang sepeda di pasar. Jadi intinya mereka ada terlalu banyak sepeda dan yang mau sepedanya sedikit, jadi harganya turun gara-gara nggak ada yang mau beli. Oke, makasih. Sekarang harganya berapa? Katanya anjlok. Harganya berapa sekarang? 34 sampai 36. Masih oke, tapi dulunya 45 juta. Adik ibu yang pelaut ya, waktu itu dia beli 17 juta ya di luar ya. Tapi karena dia pelaut, jadi dia taruh di dalam supaya tidak kena pajak, dia ngumpet-ngumpet ya. Tapi tidak boleh contoh ya. Jadi ketika sampai di sini ya harganya tidak semahal itu ya. Tapi ya resikonya memang cukup tinggi karena tidak kena pajak. Ya, wow, harganya mahal sekali. Oke, silakan. Siapa lagi? Ibu, aku boleh gak? Boleh, silakan langsung aja. Bisa lihat gak? Belum lagi loading. Udah bisa ya? Apa nih? Momit. Mamut yang hewan yang itu ya, yang kayak gajah ya. Kok jadi gini? Ya. Oke, yuk silakan. Halo semuanya, hari ini aku akan presentasi tentang kebangkitan woolly mammoth atau mamut. Mamut. 10.000 tahun setelah mamut menghilang dari muka bumi, para ilmuwan memulai proyek ambisius untuk membawa binatang itu kembali. Tapi bagaimana caranya? Para ilmuwan telah menetapkan pandangan awal mereka untuk menciptakan hibrida gajah mammoth dengan membuat embrio di laboratorium yang membawa DNA mamut dengan penyuntingan genom. Titik awal proyek ini melibatkan mengambil sel kulit dari gajah Asia dan memprogram ulang mereka menjadi sel induk yang lebih serbaguna yang membawa DNA mamut. Embrio-embrio ini kemudian akan dibawa ke dalam rahim ibu pengganti atau berpotensi dalam rahim buatan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, para peneliti berharap untuk memiliki mamut pertama dalam 6 tahun. Tapi apakah membangkitkan mamut hal yang benar? Menurut Gareth Phoenix, Profesor Tanaman dan Ekologi Perubahan Global di Universitas Sheffield, mamut diusulkan sebagai solusi untuk membantu menghentikan pencairan permafrost karena mereka akan menebang pohon, menginjak-injak, dan memadatkan tanah dan mengubah landscape menjadi padang rumput yang dapat membantu menjaga tanah tetap dingin. Dan terima kasih ke The Guardian untuk sumber dan penulisnya Ian Sample. Terima kasih. Sama-sama Nasya, kembali kasih. Kalau bilang terima kasih, kita kembali kasih. Diberikan kasihnya kepada yang memberikan, yang mengucapkan terima kasih. Oke, Nasya, Ibu mau tanya. Ini beritanya dari tanggal berapa ini? Kayaknya 13 September, tapi masih ada update sampai 18. Oke, karena Ibu Rika baru tahu ini ternyata ada kebangkitan mamut. Oke, menambah informasi buat Ibu Rika. Terima kasih Nasyel, silakan lanjut siapa lagi? Tanpa Ibu Rika pilih, silakan.
sudah ada 9 orang ya. Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Minggu lalu ada 4. Silakan, siapa lagi? Ya, Bu, saya mau aja langsung. Oke, silakan Ben. Oke, planet Mars, bagaimana robot penjelajah mencari kemungkinan kehidupan purba dari sampel bebatuan. Dan ini newsnya dari BBC ya, BBC Indonesia. Juga 15 September, Bu, banyak banget yang 15 September newsnya. Nah, ilmuwan dari Badan NASA bersukacita dengan sampel bebatuan di planet Mars yang diambil robot Perseverance pekan lalu. Mereka menggerakkan robot itu mengambil satu dan Perseverance mengemur di suatu pukulan dari ujung saat 6 September lalu belum lama dan mengulangi prosedur tersebut beberapa hari kemudian, dan para ilmuwan meyakini batu yang ditargetkan ini berasal dari bumi berat yang berarti bisa ditentukan usianya secara akurat. Batu ini juga mengandung garam yang menyebabkan perubahan air dan memunculkan kemungkinan adanya kehidupan. Dan tentu saja untuk menyelesaikan ini, sampel itu perlu dikirim kembali ke bumi terlebih dahulu. Nah, ini adalah rencana NASA adalah memerintahkan Perseverance untuk mengumpulkan lebih dari 20 bebatuan inti selama 2 tahun ke depan dan mengemasnya dalam tabung titanium tertutup. Perseverance akan hinggap sejenak di permukaan Jezero, itu salah satu tempat di Mars, untuk misi selanjutnya memunguti sampel bebatuan untuk diangkut ke bumi sebelum tahun 2030. Dan Perseverance akan hinggap sejenak memunguti sampel. Ini adalah awal dari kehidupan potensial kita di Mars. Nah, Mars mungkin akan dijajah oleh manusia pada 2050, masih mungkin, selama proses penambang otonom dengan cepat menjadi lebih layak secara komersial. Berarti tes dulu, belum bisa langsung kolonisasi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang Ben, ini dia mengambil sampelnya dari robot ya, robotnya mengambil sampel batu itu Masih ya. dari robot. Saya juga baru tahu ternyata udah ada robot di Mars. Iya ya, Ibu. Padahal waktu itu beberapa ilmuwan itu manusia loh yang dibawa ke sana ya. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Oke, terima kasih Ben. Silakan. Siapa lagi yang mau presentasi? Halo, siapa lagi yang mau presentasi? Silakan. Masih ada waktu. Ayo teman-teman. Siapa lagi teman-teman? Ayo, dari 34 orang ya. Baru ada 10. Mana nih sisanya? Natasha, Jolen. Harus ada PPT? Tidak juga, nggak apa-apa. Silakan pakai video juga boleh, pakai kreativitas kamu. Yuri, sudah siap? Silakan Yuri. Tunggu. Belum, Bu. Baru Ibu udah, wah, Yuri sudah selesai. Ternyata, belum, Bu. Kok PHP-in Ibu, Yuri? Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Siapa lagi? Ayo, teman-teman. Kelly, Ferry tadi udah. Ashley. Bisa coba. Oh, William. Boleh. Ya, silakan. Silakan, William. Bagus tuh. Ayo, contoh William ya.
dan teman-teman yang di awal itu. Yuk silakan William. Halo semua ya. Di slide berikutnya, Will. Slide kedua. Diklik slide kedua. Ya, baik. Ambil intinya saja. Nggak usah semuanya boleh. Hadir di PT HKML Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Upacara peletakan batu pertama. Bapak Jokowi mengatakan, suatu kehormatan besar bagi Indonesia untuk akhirnya memiliki pengembangan industri baterai dalam negeri. Pembangunan pabrik baterai diyakini akan meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian. Indonesia memiliki nikel terbesar di dunia. Dengan mengolah nikel tersebut dari bahan mentah menjadi produk jadi, nilai tambah dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Diharapkan ke depannya baterai dapat diinvestasikan pada kendaraan listrik dan kendaraan listrik untuk membuat tingkat pembelian kendaraan listrik di Indonesia lebih populer. Dan pada saat yang sama menghemat energi dan mengurangi karbon. Terima kasih. Oke, keren sekali William. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kreativitas ya. Kalau misalnya tidak bisa ngomong maksudnya agak kesulitan untuk membaca begitu banyak teks, seperti William boleh, seperti Fairy juga boleh ya. Fairy videonya terus soundnya itu dari Fairy. Oke, yang lainnya mau presentasi juga boleh, mau PPT juga boleh. Seperti itu. Ayo kita berikan applause buat William, luar biasa, bagus sekali. Good ya. Tuh Yuri seperti William boleh ya. Buat teman-teman yang warga negara asing yang agak kesulitan. Sama-sama. Kembali kasih William. Ya, seperti itu ya. Bagus sekali. Oke, siapa lagi? Ayo masih ada waktu lagi, 5 menit, satu lagi. Kalau bisa. Ibu aku mau. Silakan, boleh. Gak usah khawatir. Bisa lihat? Bisa. Oke. Oh ini akhir ini ya, akhir Agustus ya ini ya. Oke, silakan Yuri. Iya. Oke. Jakarta pemerintah memperbarui informasi perkembangan kasus harian COVID-19 pada Senin tanggal 30 Agustus 2021. Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tercatat 5.436 kasus baru positif COVID-19. Data tersebut terhitung hingga pukul 12 WIB pada Senin sore, sehingga secara akumulatif ada 4.267 kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data tersebut, kasus baru positif COVID-19 tersebar di 34 provinsi. Selain itu, terdapat 5 provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu yakni Jawa Timur 640 kasus baru, Jawa Tengah 508 kasus baru. Ya, udah Ibu. Keren. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Yuri. Bagus Yuri. Good job ya, bagus sekali Yuri. Seperti itu ya. Emi gak usah khawatir, buat seperti itu atau buat seperti punyanya William juga boleh ya, untuk yang warga negara asing ya, yang belum begitu bisa fasih berbahasa Indonesia, buat seperti itu. Tapi kalau yang warga negara Indonesia harus buat yang lebih bagus lagi ya. Oke, silakan.
Siapa lagi, teman-teman? Masih ada waktu. Carol, biasa Carol tepat ini cepat bikinnya. Bagaimana Carol? Belum buat? Saya belum selesai. Oh, belum selesai. Aduh. Siapa lagi? Rafael. Ayo Rafael, biasa cepat ini Rafael. Oh, Carol juga belum buat itu ya. Belum buat apa namanya ekoenzim ya. Ayo, jangan ditunda-tunda. Teman-teman yang belum buat, tolong ini harus diselesaikan. Anabel juga belum buat ya. Natasha, kamu kok lebih bagusan punya si Koko. Si Koko bagus loh itunya. Dia punya ekoenzim. Kamu sedikit sekali sih itunya, Natasha. Itu sama, Bu. Cuma beda foto angle-nya doang. Masa sih kamu pakai serai juga memang? Kok nggak ada sih, cuma buahnya sedikit sekali kamu? Itu yang saya foto mungkin arahnya lebih dikit. Tapi itu sama. Sama, benar. Ada serainya sama Iya, daun salam ya. beneran. Wangi lu nanti. Iya. Oke. Mas Kibra kok punya si Koko lebih bagus, lebih banyak buahnya, punya kamu enggak. Oke, enggak apa-apa. Yuk, yang lainnya mana ini? Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya dibuka ya ekoenzimnya ya. Jangan sama seperti KK9 tuh ada yang meledak. Karena dia katanya sudah dibuka, tapi nggak mungkin. Kalau sudah dibuka, gasnya sudah keluar, pasti tidak meledak. Dia bilang, aduh Bu, meledak Bu. Nah, itu kalau nggak dibuka, tiap hari dia akan meledak. Ya, siapa lagi? Silakan. Kelly. Rafael, kamu belum buat, Rafael? Sudah. Kok nggak mau presentasi, udah buat? Jangan diam aja loh. Kan yang kamu kan butuh nilai. Masa Ibu harus panggil-panggil? Ayo, karena kamu biasanya tepat waktu. Ibu tahu sekali anak-anak kalian ini nih. Jangan sampai. Silakan di-share dulu aja. Nanti kalau tiba-tiba terputus nggak apa-apa, dilanjutin minggu depan. Dilanjutkan besok hari Kamis. Hari ini saya mau mempresentasikan kolaborasi IU dan New Balance. Ini artikelnya. Pada hari Rabu 1 Juli kemarin, melalui salah satu halaman Facebook resminya, sports brand New Balance mengumumkan bahwa IU telah ditunjuk sebagai Global Brand Ambassador terbaru. IU mengatakan, saya selalu menjadi penggemar New Balance. New Balance sangat berarti bagi saya. Menurut saya, New Balance selalu memberikan pesan dan perhatian kepada mereka yang menceritakan kisah mereka sendiri. Sebelumnya, IU telah bekerja sama dengan New Balance sejak bertahun lalu. Dia sempat menjadi model untuk New Balance pada tahun 2018 dan turut serta dalam kampanye New Workers Down. Hingga kini menjadi Global Brand Ambassador dan telah bergabung dalam kampanye terbaru We Got Now. Kampanye We Got Now memiliki pesan impatience is a virtue. Kampanye terbaru IU dan New Balance We Got Now akan dirilis di 10 negara yang ada di Asia, yaitu Tiongkok, Korea, Hong Kong, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, termasuk Indonesia. Sementara itu, New Balance berencana untuk melakukan berbagai kolaborasi lainnya dengan IU yang kini telah ditunjukkan sebagai Global Brand Ambassador. Serta